Kalau dahulu orang batanak tajarang tungku batu tigo besilang kayu di bawahnya bakayu kelupak pisang pun tuang delo disuruti masak na nasi jugulain. Dah itu. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun ta indah lapa ampe musim teraso jalamanya. Kok tak cuba je raso gulai. Ya Allah ya Tuhan, ndak dapat akal. Begitu santiangnya ibu-ibu ko memasak pak. Tunggu pak yang berang-berangnya kayaknya. Ni terengah pak tau. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sadaqallahul azim. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau Muhammad di dalam bahasa Arab untuk engkau berikan peringatan kepada penduduk ibu kota, yaitunya Makkah dan Madinah, dan orang-orang yang berada sekelilingnya. Kalau di zaman itu tentu sekeliling negeri Arab itu. Tapi sekarang yang disebut sekeliling itu sudah sampai ke seluruh dunia. Karena ajaran Islam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Adam adalah yang paling universal. Karena untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang berlalu diturunkan Allah atau mushaf-mushaf kepada Nabi yang terdahulu, itu hanya untuk umatnya. Malah Nabi Adam belum ada kaumnya. Kita tidak diberitahu oleh Allah apa kitab Nabi Adam itu. Itu yang dipimpin oleh Nabi Adam itu adalah istrinya dan 41 anaknya, 41 menantunya. Berapa penduduk ketika itu baru itu Pak? Jadi Nabi Adam tu presideninyo, perdana menterinya, gubernurinya, bupatinya, wali kotainyo, camatnya, lurahinyo, kepala LPM-nya, RW-nya, RT-nya. Tidak ada orang lain. Malah untuk menikahkan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada minantu beliau orang lain. Di ketika itu karena orang alun banyak, anak Nabi Adam tu semua anak Nabi Adam tu dinikahan. Kebetulan anak beliau taruh kamba, cie padusi, cie laki-laki. Anda ada orangnya makan pisang kamba tu.
Orang awak kan ada saja makan pisang kambal lu anak beko, ndak ada itu relevansinya. Ndak ada kaitannya. Ya kan? Jadi Nabi Adam itu bapak-bapak, anak beliau nantuo namanya Kabil, pasangan lainnya padusi Aklima, anak nan nomor 2 Habil, pasangan lainnya La Buddha. Jadi dipatukan. Adik Kabil untuk Habil, adik Habil untuk Kabil. Nan sama lain tak boleh. Alah ada orang hilang, orang japutan ketika tu. Alah. Lun sihan enggak dijaputnya semua anak awak. Ya kan? Alah ada orang pacakawan, orang gantuang alu, orang gubalo, serupa ni minta ni mamak zaman kini. Tidak ada siapa ni mamak Nabi Adam tu. Tidak ada. Beliau berdua saja dengan istrinya. Jadi tidak ada mamak rumah, tidak ada orang sumando ketika itu. Jadi begitu kecilnya skop tempat berdakwah Nabi Adam. Tapi beliau adalah seorang Nabi yang mendakwahi istri, anak-anak dan menantunya. Tambah lama, tambah ke bawah, tambah banyak juga. Ya kan? Setelah Nabi Nuh, baru Nabi Nuh tu menyebut umatnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi tiba di Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, itu apa lagi? Ya ayyuhan nas. Maka sekeliling dunia ini ditakdirkan oleh Allah, dihuni oleh manusia yang planetnya bernama bumi. Kitab terakhirnya sudah disempurnakan oleh kitab terakhir ini. Isi-isi kitab yang berlalu namanya Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Al-Quran itu akar katanya qara'a. Itu fi'il madi atau past tense dalam bahasa Inggris. Kemudian disebut Al-Quran. Apa artinya? Yang dibaca. Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, harus dibaca, harus dipahami, harus diamalkan. Karena dalam segala lini kehidupan, kalau kita mencari peraturan untuk menata hidup ini, baik di rumah tangga, baik di kelurahan, baik di kecamatan, baik sampai berbangsa dan bernegara, kalau pedoman yang kita cari tidak hukum Allah, maka selamanya akan kacau. Menurut Al-Quran, lai boleh makan riba? Tidak, Pak. Kebanyakan negari dibangun jo riba, Pak. Karena pitihnya berpinjam. Atau mengkonyoyak je di kampung balik beko. Itu sebabnya. Asin yang dibangun je pitih berpinjam. Ini bapak-bapak. Jadi kalau ndak Al-Quran jadi acuan, itu semuanya akan hancur kembali. Apa sawak mengalih ndak berpedoman ke Al-Quran, mengurangi timbangan, aturan 3 meter kain orang dikira 10 cm. Iya kan? Kalau membeli barang orang awak dari kampung dicakuan gantangnya, dilanjuan gantangnya. Kalau awak membeli ke orang membeli ke awak, dicakuan gantangnya. Begitu yo menimbang. Nan sekilo tu jadi 9 on, kendak salapan on. Kalau awak ingin jadi pemimpin, Pak, ada apa besok bermuka suik nak jadi gubernur loh? Atau sejak Ramadan kolah Pak atur sejak kini, membuat belaho, mempersiapkan diri, ya kan? Kalau ingin berhasil bana, tirulah Nabi Sulaiman, jo Nabi Daud. Sebab beliau Nabi juo rajo. Kalau Nabi jadi raja, oleh kemungkinannya korupsi. Tidak. Ya kan? Nabi itu akhlaknya akhlak baik. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Itu Nabi itu.
Jadi orang yang akan calon raja harus membaca kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Perlu kita baca. Kebanyakan kita kini Pak, kan ada dunianya dia Pak. Kalau lah tamai anak baca Quran dari surah Amma sampai terakhir ke juz 30. Ada diacarakan namanya acara khatam Quran. Itu ambo calik kebanyakan Pak. Lah sudah khatam Quran tu, ambo tanya je gurunya. Lai mengaji jo anak ko Pak. Indah lah Pak Ustaz. Nyolah di SMP. Les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Jepang, les matematik, les bahasa Piaman, les bahasa Muarolabuh. Ya kan? Anda doanya lah mengaji. Ya kan? Atau mengko kalau awak takziah Pak. Kan kalau sebenarnya di tempat kami kini dek rato-rato apa tu beraja tahsin. Ada guru kami Pak Wardas Tanjung nyo hebat baca Quran. Ainyolah apa-apa kalau kami beraja tiap pagi hari satu. Tahsin namanya. Memperbaiki kembali bacaan Al-Quran. Nan mode tadi itu awak dulu sudah khatam tak ngaji-ngaji lagi. Itu alung kabatu bacaan Quran tu Pak. Belajar kembali. Sebab belajar ini batasnya kalau sudah masuk lahat. Kalau lah masuk kita ke dalam kubur itu tidak ada barajale. Bamengko itu Ustaz. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah bapisah badan jo nyau. Alah viral itu terengalun. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, maka sampaikanlah kepada anak-anak remaja kita kembali yang belum betul bacaan Al-Qur'annya agar belajar tahsin Quran namanya gitu. Sudah itu dipahami apa artinya. Kemudian diamalkan action namanya bahasa itu. Ya kan? Itu ibu bapak. Ya kan? Jadi tidak boleh dibawa lalu Al-Quran. Kadang-kadang pai takziah ke rumah orang bu atau baca Quran nyolap jubulu ayat Al-Quran tu. Ya, lataba bulu abunya. Berarti ya jarang tuan rumah membaca. Sedangkan Nabi menyuruh Al-Quran kau baca nawiru buyutakum bisalati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat dan membaca Quran. Kalau secara lain ke lampu kena rancak untuk menghidupkan cahaya. Tapi kalau ada rumah dia gih lampu modeko, rumah ko batingke, rancak rantainya granit, perabot rumah tangga serba canggih, oto di terasnya ada ampe, tapi orang di rumah tu ndak sembayang, hitam sewarna rumahnya tu kalangi. Ya kan? Tapi walaupun pondok gubuk atau nyorumbio dindingnya tadi lantainya tanah orang nanti dalam bangsa samu hidupnya berselimut kain sarung delo kate kaki tampak delo ke bawah telinga terbuka. Tapi orang di rumah itu selalu salat dan membaca Quran bercahaya rumahnya itu ke atas. Ya kan? Jadi hiasilah rumah kita dengan salat sunat dan baca Quran. Kalau salat wajib, baiklah ke masjid. Salat tarawih ko kami, kalau misalnya kami gak kurang sehat, boleh di rumah Ustaz, boleh. Tapi jangan tempo salat tarawih ko. Ambokan lu lego, abis ko di rumah. Sebab kalau kita tempoan, ndak ada salat tarawih selain dari bulan Ramadan, ndak ada. Kita minta ke Allah di hari raya nanti bulan Syawal adonya lah salat tarawih ya Allah, ndak bisa. Jadi apa-apa ibu-ibu tiba di rumah biko sebelum mato takan tua baca Quran balik. Kuna awak orang salat ko taruh baca Quran bapak. Kan tak sadonya lah. Lebih-lebih nan ayatnya ina taina ze. Dia apa ayat nggak panjang teh pak. Iya kan? Kalau mapa lagu hamu, padahal lagu tu ndak sendiri. Apalnya lah ayat juz 30 saja jadinya. Ndak usah 30 juz 30.
Itu panjangnya ayat-ayatnya Pak Ibu. Harus rajin awak. Jadi itu artinya Al-Quran yang dibaca, yang dipahami, ya kan? Kemudian diamalkan jadi akhlak sehari-hari. Kok pas rupa Nabi ya tidak mungkin kita dapat Bu. Karena Nabi itu tak pelihara de Allah kita berjuang antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Malaikat maja awak kanan baik, setan maja awak kanan buruk. Itu nambah parang dalam tarikat. Prosentasenya banyak orang yang mengikuti syaitan daripada mengikuti bisikan malaikat. Ada kawan yang kanya buang ayat Quran ko 300 rajin. Ini kan? Lain dah ngapa itu? Lain. Kalau ndak mendengar yo randah nanti ne itu. Ini ibu bapak. Itu. Nah, yang kedua nama Al-Quran itu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batin. Arus basisi hatah jaware. Nanamonyo atah ko pak biasan tiang nanyo mando inyo bisa juga kecolongan. Kutiko orang kabatana ibu-ibu bapak-bapak kan kutiko bareh pulang dari ler kan ada natah, ya kan? Orang membasuh di panci sebelum masuk periwet, ya kan? Atah ko menyuruhnya di bawah bareh. Tak nampak orang tu, hanya tanah orang. Batanak lah orang tu bareh jo atah, tak campur jo atah cik. Kutiko nasi kolah karyang, orang menyanduk ke tampek ke didangan ke teh meja makan. Nanatah tadi menyuruh lo di bawah nasi. Tak nampak orang. Salamek je baru. Hanya harus jadi bareh hendaknya sadonya mengko ke salamek mana? Hanya ndak nyuruh hanya. Tapi tiba dia orang mengunyah beko. Taraso kareh orang di gigi ko buang. Ya kan? Wa angatah satu lo ke dalam. Orang nantak mamalkan Al-Quran samo jawatah ko di akhirat nanti. Nyo campaan di Allah ke dalam neraka. Jadi awak harus jadi baris saja. Ya kan? Al-Furqan harus berbeda di awak antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kini tidak banyak orang lain Pak. Halal haram banyaknya tapuang seorang kok. Nya sudah sepepatahnya dinyo nan ijo nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kali bersama-sama nak awak seorang saja. Masuk neraka tu yo bersama-sama kalau narajonya Firaun, Namrud, perdana menterinya Haman. Tu masuk neraka saja. Orang arato banyak nan tak mau berzakat, bersedekah namanya Karun. Ya kan? Orang kayu gadang tak mau sedekah. Jangankan yang haram, yang subhat saja harus ditinggalkan. Abu-abunya antara halal jo haram. Ketinggalah kecik Nabi. Jangan di kerajaan nan subhat. Sabok kalau nan haram dicampur jo nan halal, atau kita ambil bahasa Minang, nan baik dicampur jo nan buruk, rusak nan baik. Nan buruk dicampur jo nan baik, rusak jo nan baik. Contoh, lain tak faham bahawa menyebut contoh kau? Ibu sudah memasak gulai kambing. Tak tanggung harumnya dari santia ibu memasakan. Tapi rumah ibu, rumah lama, ada selayan sinan. Di kampung ambo di baso pagu namono. Namono pagu. Di padang selayan namanya. Kini de orang lah batanak jo kompor gas, jo namanya rice cooker. Tu ndak ada lah selayan tu. Kalau dahulu orang batanak tak jarang tungku batu tigo bersilang kayu di bawahnya, kayu kelupak pisang pun tuang delo disuruti masak nasi juga lain. Dah itu. Kok tak makan dirasa nasi 3 tahun tak indah lapa sampai musim terasa je lamanya. Kok tak cuba je rasa gulai. Ya Allah ya Tuhan, ndak dapat akal. Begitu santiangnya ibu-ibu kau memasak Pak.
Tu kapak yang berang-berang nyo kenyo. Ni terengah pak tu. Kalau ndak amo lah ibu-ibu ko memasak pak nang ke kita makan. Atau jaik nyo jawab. Nyo lagi kopi tu bawa manci lajak sari ya mati. Gulai kambing nan masak harum tadi di bawah salayan ko kucing naik katanya tak ciri. Jatuh ciri kucing ko ke dalam gulai kambing ko. Atau kanan buruk jatuh kanan bayi tu. Rusak tak nan bayi? Dicapek disanduk cik kucing tu dicampak dia mau jawab makanan tinggal tu. Tak atau. Atau nan bayi masuk kanan buruk. Awak bansai. Rumah jauh dalam kampung, kamar mandi ndak ada. Untuk pintunya badindiang saja plastik baru. Alun tabuik daun pintu, alun ada konsen. Kabuang air jauh lampu nak masuk. Batang air jauh dari rumah, diminta sekaleng cat ke tukang je. Atau buang air ketek senan tu. Kaleng kau terletak di atas meja. Di atas meja kau ada lamang tapai. Kutiko manci bagalui jo kucing. Jatuh lamang tapai kau ke dalam kaleng cat kau. Itu kanan bayi masuk nan buruk tu. Dia mau jawab makan lamang tu lah. Kalau mau jawab makan tu ele no. Itu contohnya nan bayi dicampur je nan buruk dicampur je nan bayi, nan halal dicampur je nan haram. Bahasa Al-Quran nan kaduanya Al-Furqan, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Yang ketiga al-dzikru, yang diingat. Jadi Al-Quran ko ndak untuk dilupakan apa, untuk diingat-ingat sebabnya padomani duit. Berumah tangga kalau ndak menurut Al-Quran pacah rumah tangga tu. Nang kecil Al-Quran berumah tangga tu ada orang suami isteri bertengkar. Ada. Kundak kambo saya tanyaan ustaz ada ndak bertengkar je ibu? Tanyalah. Lain pak bamang ko bertengkar suami isteri tu apa lain, mandeh lain, suku lain, pendapat lain. Ya ndak? Nah, tapi kalau bertengkar jangan sama naik emosi keduanya. Ambo kalau emosi ibu tu dulu iya kan? Ambo aniang saya. Ndak ambo jawe cik je. Iya kan? Beko sore-sore mungkinlah suri darahnya tu nyurui-urui ambo di belakang. Dah, mahandannya dah. Lah telonsong si muncuan engkau dah cakap. Sampai nak 5. Kalau berang lah ambo tu nak sampai nak 5 dah ambo pai salah. Baka berang ka ibu konyo anak mama lo. Mari bedoa dan nyapa. Jadi Al-Quran tu untuk diingat-ingat. Kalau peraturan nak hidup rumah tangga kare cik, sabar cik. Bu, kalau dapat ibu suami emosi jangan ibu lawan tak bu. Membanam bu ranca awak tetap itu suami awak. Ya kan? Kau muslimin, apa kau kecik kan kasar tu. Apa lah meninggal dah jangan dah sabui je berdosa. Amak kau, amak pekawalai baru dah. Ku ada pasan udah awak sampai ambil kau je. Pandi kau, udah lesariana bola SMP nyo aja lah ambot. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu ba alai. Kalau apa ang lo kecewa kayaknya bercakap jadinya. Apa kau, apa ang? Cakap. Jadi sabar sih ibu ya. Kuat tu. Tapi yang mau yakin apa-apa nak datang mengaji ko nak ada nama itu. Kurang sabar saja. Di kanyangnya nampak demo. Sabar semua. Yang amalan Quran. Kecil Quran. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah engkau memahami hukum-hukum Allah. Jangan engkau ikuti orang kafir dan orang yang berbuat dosa. Nah, nan kampe namo Al-Quran tu Alkitab. Alkitab artinya yang
yang ditulis. Untung saja tu Pak, ada sahabat Nabi namanya dulu menulis itu. Iya kan? Kalau tidak ditulis Al-Quran tu, kan tidak sadonya orang hafiz. Alhamdulillah sekarang ditulis secara modern. Ambo melihat di Madinah Pak, orang mencetak Al-Quran tu sekalian tu tidak tanggung banyak keluar. Karatehnya narancak tu. Atau kelebihan Al-Quran ko mukjizatnya Pak. Basamo-samo orang sampai hari kiamat Pak nak merusak Al-Quran ko serupa Injil je Taurat Pak. Injil je Taurat tu dirusak orang dulu kan perhiasa Allah. Al-Quran kan tak dipelihara. Kalau cuba-cuba orang Pak, ketahuan taruh. Marahnya cuba orang. Iya kan? Sejak dulu tidak ada berhasil. Karena Allah menjamin Al-Quran itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tapi ketika hari ke kiamat, Bapak-bapak, tulisan-tulisan Al-Quran yang di atas kertas ini diambil oleh Allah semua. Berkumpul di dalam kitab induk namanya Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum hilang tulisan-tulisan Al-Quran ko Pak, baca-baca lah taruh. Menawak ko Pak ke kiamatnya negari dawak mah. Bapak itu ketika mati itulah kiamat dawak mah Pak. Lihat orang mati itu pulang sekali raya kan sudah mati. Nah, adanya anyam tu senang naik. Pulang sekali raya kan tak ada. Bisa saja silaturahmi je. Dan bisa cerita-cerita baana dalam kubur tu kicau. Aku tak adanya pulang loh. Semua kita akan begitu. Catatlah di dalam kepala kita, ingat di dalam dada kita bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia aku main-main saya. Tipu daya, ya kan? Permainan, senda gurau, perlombaan, memperbanyak harta, mencari pangkat, mencari proyek, itu hidup di dunia aku Pak. Abe ko orang tak beriman tak tahu lalaram ni nyasa proyek dapat. Kok kau menyogok lah, kok kau menerima sogok lah. Itu dunia ini. Jadi kalau kita tidak menata hati, akhlak dengan Al-Quran, kita akan semakin brutal. Malah Allah mengatakan orang yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tersesat dari hewan. Di mana surahnya itu Pak Ustaz? Surah Al-A'raf ayat 179. Nya banyak mah Pak, banyak. 176 nya umpamaan di Allah janjiang. Orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah tu kalkap, sama dengan anjing. Berhenti lidahnya menjulu, berjalan lidahnya menjulu. Iya. Adik kawan orang azannya sama janjiang. Apa macam-macam negari gini. Parah negari ko Pak. Amboe bapantun cia. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuok koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun mau be lada mampulo. Bakal. Ya, dukun untuk kau be itu lada mam. Iya, kali. Bapak-bapak ini. Nah. Jadi Al-Quran itu masih ada tulisannya. Kita lihat-lihatlah setiap hari. Jadikanlah dia teman. Jadikan dia bacaan utama. Jangan koran jadi bacaan utama. Jadi kalau Al-Quran. Karena apa? Karena nanti dia akan datang sebagai syafaat di hari Yaumil Mahsyar. Itulah Bapak-bapak tausiah kita dalam rangka nuzul Quran di musalla jihadul muslimin ya. Ini perjuangan orang Islam artinya, jihad orang Islam. Mudah-mudahan jihad kita ini ya kan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kini babelai-belai na ilie ke sungai Tanang batungke batang silaronyo. Rami pasar dek sodaga, rami sabuang basobok janang, rami alek dek juaro. Karena nenek mama kalau sudah mengaji jorang siak, tatiang lah jamba tu lah. Kalau lah ke tengah jamba biko Pak, ya kan? Itu kita persilakan memakan.
Apa antunnya tu Pak Ustaz? Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di paseraan saroknya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.